Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga tetap dalam keadaan yang baik ya Bunda, dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai asas dan prinsip dari belajar dan pembelajaran. Apa sih itu asas dan apa sih itu prinsip? Seberapa pentingkah asas dan prinsip dalam kegiatan belajar dan pembelajaran akan saya bahas pada penjelasan kali ini Bunda. Baik, mencuplik pengertian dari belajar dan pembelajaran yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yakni Fani Alfiatus Sholihah, bahwa belajar itu merupakan sebuah pengalaman yang didapatkan oleh seseorang. Nah, belajar ini tidak hanya didapatkan dari lembaga formal seperti sekolah saja Bunda, tetapi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, saat kita mendapatkan suatu pengalaman atau ilmu yang baru yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, maka di situ juga bisa disebut sebagai kegiatan belajar dan pembelajaran. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu fungsi dari asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, kedua poin ini itu fungsinya agar tujuan belajar dapat berjalan atau tercapai secara maksimal. Apabila ada salah satu komponen yang belum terdapat dalam suatu kegiatan belajar dan pembelajaran, maka kegiatan belajar dan pembelajaran itu akan terganggu. Nah, di sini akan saya jelaskan dua poin penting. Yang pertama ada asas belajar dan pembelajaran, yang kedua ada prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama ada asas belajar dan pembelajaran. Apa sih asas belajar dan pembelajaran itu? Asas itu merupakan hukum atau aturan yang mendasar. Berbeda dengan prinsip, asas ini masih berupa konsep Bunda, belum ada kegiatan prakteknya seperti itu. Nah, dalam asas ini dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama ada peragaan, yang kedua minat dan perhatian, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada apersepsi, yang kelima ada korelasi, yang keenam ada konsentrasi dan yang keenam ada individualisasi, dan yang terakhir ada kooperasi. Yang pertama ini peragaan. Peragaan itu apa sih? Ya, memperagakan apa yang ingin kita jelaskan agar siswa itu lebih mudah untuk memahami penjelasan yang kita sampaikan Bunda. Yang kedua ini ada minat dan perhatian. Ini juga sangat penting. Minat itu keinginan seseorang untuk belajar. Ketika seorang pelajar itu sudah memiliki minat terhadap pelajaran yang kita sampaikan, maka akan ada juga yang namanya perhatian. Perhatian apa? Perhatian terhadap mendengarkan penjelasan yang telah kita sampaikan, seperti itu. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi itu dorongan yang mendorong agar seorang siswa itu lebih semangat dalam memahami pelajaran yang kita sampaikan. Yang keempat ada apersepsi. Apersepsi ialah menafsirkan buah pikiran, menyatukan dan mengasimilasikannya, dapat dengan menanyakan kabar, kemudian alasan, pendapat, dan sebagainya. Yang kelima ada korelasi dan konsentrasi. Korelasi ini merupakan suatu hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara pelajar yang satu dengan pelajar yang lain, hubungan antara pendidik dengan pelajar, juga hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya Bunda. Nah, sedangkan konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu kefokusan seorang pelajar dalam menjelaskan, dalam memperhatikan penjelasan dari seorang pendidik itu tadi Bunda. Yang keenam itu ada individualisasi. Nah, dalam setiap kelas itu pasti ada yang namanya perbedaan baik sikap, baik cara memahami dalam kegiatan belajar. Nah, setiap siswa itu memiliki sikap yang berbeda-beda, memiliki minat yang berbeda-beda. Maka tugas seorang pendidik itu mengetahui apa saja sikap-sikap dari seorang pelajar. Nah, harus memahami pada intinya seperti itu, karena setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda.
Yang terakhir ini ada kooperasi atau kerjasama. Kerjasama ini harus terjalin baik antara pendidik dan pelajar. Maka dalam sebuah kelas belajar itu tadi akan terciptanya kegiatan belajar yang maksimal. Seperti itu, Bunda. Nah, itu merupakan asas dan prinsip dari belajar dan pembelajaran. Kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip itu apa sih, Bunda? Prinsip itu dasar yang dijadikan pokok pikiran. Berbeda dengan yang namanya asas tadi, sebenarnya itu keduanya ada kemiripan. Dari segi poin-poinnya juga itu mirip, akan tetapi kalau asas tadi itu masih berupa konsep, nah kalau prinsip ini sudah menjurus ke arah prakteknya, Bunda. Seperti itu. Di sini ada 8 komponen. Yang pertama sama juga seperti asas, ada perhatian dan motivasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ini ada keaktifan. Bagaimana seorang pelajar itu menumbuhkan kelas menjadi kelas yang aktif, yang kreatif. Itu tugas dari seorang pendidik. Seperti itu. Yang ketiga itu ada keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat adanya pengulangan. Jadi materi yang telah disampaikan itu juga harus ada pengulangan agar siswa itu lebih kuat mengingat pelajaran yang kita sampaikan. Yang kelima ada tantangan. Nah, tantangan ini bisa juga dengan mengadakan ulangan harian seperti itu, terus memberikan pertanyaan dan sebagainya. Yang kelima ini ada tantangan. Nah, tantangan ini juga yang keenam ada balikan dan penguatan. Bisa juga seperti tantangan tadi memberikan pertanyaan kepada siswa tentang seberapa pemahaman mereka terhadap pelajaran yang sudah kita jelaskan, ya Bunda. Yang ketujuh ini ada perbedaan individual seperti yang tadi di asas belajar dan pembelajaran yang disebut dengan individualisasi. Nah, perbedaan individual ini juga sama, Bunda. Dan yang terakhir ini ada transfer dan retensi. Transfer itu memindahkan. Jadi proses penjelasan seorang pendidik terhadap pelajar itu juga bisa disebut sebagai transfer, yaitu mentransfer pelajaran. Kemudian itu retensi. Nah, tugas dari seorang pendidik tadi itu mentransfer ilmu kepada siswanya. Kemudian tugas dari siswa itu meretensi atau menyimpan penjelasan yang disampaikan oleh seorang pendidik. Seperti itu. Sudah selesai, Bunda. Semoga bermanfaat penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.